Silakan Pak Muhyiddin. Mudah-mudahan Ya, tidak putus dari kampung. Berulang lagi Pak. Oke, izin screen share ya Pak. Langsung screen. Ya. Ya. Belum muncul Pak Muhyiddin. Ya. Agak lambat Pak ini. Oke, sudah muncul. Silakan. Ya, belum. Di layar saya belum muncul Pak. Kadang sebentar Pak ya, karena ini belum muncul di screen saya. Oke, so, ya. Silakan. Nggak muncul Pak ya? Belum muncul. Iya Pak ya? Seperti kemarin lagi. Nah ini nggak tahu ini saya klik bagikan tapi tidak berubah ini, dia tidak hilang ini di kotak dialognya. Terus saya ulang lagi Pak. Ulang lagi ya. Iya ulang lagi. Yang Pak Rahmat sudah dikeluarkan nggak? Sudah keluar belum? Sudah Pak. Sudah stop screen. Ya sudah nggak mungkin lagi. Semangat Pak, semangat. Karena saya pusing kenapa tidak mau membagikan ini. Hah? Ditolak lagi? Sinyal. Saya sudah klik bagikan ini Pak. Tapi wajah Pak Muhyiddin di off dulu. Jangan di off. Maksud saya jangan tampilkan itunya kameranya. Oh iya. Coba kameranya jangan tampil dulu Pak Muhyiddin. Ya, saya tekan lupa. Kau ada di sini. Coba sekarang. Ya. Tidak mau juga ini. Aneh ya. Ini kita tahu kadang begini Pak. Dari browsernya atau gimana? Nggak mungkin. Saya lewat browser ini Pak. Lewat browser ini. Ada aplikasi yang memprotek nggak? Oh enggak ada. Saya sudah buka semua ini kemarin. Saya perbaiki. Oh nggak mungkin. Makanya nggak mungkin Pak. Kurang ini mau betul. Saya sudah klik bagikan ini tidak muncul. Aduh. Tuh Pak, saya coba lagi. Atau tutup dulu browsernya. Bapak daftar lagi, daftar ulang masuk di browser. Coba keluar dulu Pak ya. Nah, keluar dulu. Keluar dulu. Semua keluar dulu coba silakan. Silakan masuk. Sambil menunggu Pak, ada yang saya pertanyakan. Oh ya, apa? Nah ini kan ada beberapa hal seperti video saya hanya kirim link kemudian tidak ada kemudian saya hanya satu pembahasan saja. Ini kan hitungannya karena saya ingin membuat aplikasi yang sekecil mungkin MB-nya di memori siswa. Kalau untuk satu bab sepertinya harus jangan terlalu banyak gambar-gambar atau gimana gitu Pak ya supaya ringan. Begini, kuncinya itu kalau kita buat video itu Bapak sebelum nge-share itu dikompres dulu. Karena video itu rata-rata ya, ini harus cari alat kompresnya Pak. Iya Pak. Kalau streaming itu Bapak simpan mau 100 mega pun tenang saja. Namanya juga streaming. Tapi streaming itu sebetulnya memakan 100 mega juga ya, ketika di-download ya 100 mega juga. Iya. Jadi harus dikompres dulu. Iya. Silakan, udah keluar, udah masuk Pak Muhyiddin. Mana tadi? Tadi udah masuk tadi. Keluar lagi. Sudah bisa Pak? Sudah kelihatan Pak? Iya, udah. Oh, oke. Sudah bisa Pak ya? Udah. Oke. Ya, bismillah. Dari pertamanya dulu. Iya.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan mungkin yang kedua kali ya mungkin ini, mudah-mudahan ini tidak bermasalah. Ya, jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin mempresentasikan aplikasi yang saya buat, yaitu mengenai mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi aplikasi ini saya namakan English XCOM versi 1. Ya, di sini saya akan menjelaskan ada 3 tahapan di sini. Pertama itu rencana pengembangan aplikasi. Oke, di sini formulir 1, rencana pengembangan aplikasi. Saya buat ini mulai dari tanggal 24 Juni 2021. Nama pengembangnya adalah saya sendiri, Maulid Muhammad. Terus nama aplikasinya adalah English XCOM atau English Expressing Complement. Ini versi yang mohon maaf, ini mungkin saya sudah rubah sedikit. Waktu kita tampilkan di pertama itu saya sudah rubah sedikit Pak, sebagian ini aplikasi ini. Jadi ini sudah versi yang terbaru Pak. Oke. Terus deskripsinya itu aplikasi ini berbasis Android ya untuk pembelajaran mandiri yang menjelaskan tentang materi expressing complement untuk kelas 10 SMA SMK semester 1. Tujuan aplikasi ini ya, pertama itu bisa memberikan penjelasan mengenai materi expressing complement kepada siswa. Kedua, sebagai tambahan referensi untuk pembelajaran di kelas. Terus manfaatnya aplikasi ini ya, pertama yaitu pengguna mendapatkan pengetahuan mengenai expressing complement. Yang kedua, pengguna bisa menggunakan ungkapan-ungkapan mengenai komplement di kehidupan sehari-hari. Target aplikasi ini yaitu untuk siswa-siswi SMA atau SMK kelas 10. Tool atau perangkat yang saya gunakan yaitu yang pertama adalah Smart Application Creator, yang kedua adalah Mind Mapping, yang ketiga adalah Microsoft Word, dan untuk file gambar latar di aplikasi saya buat di Microsoft PowerPoint. Jadi hampir semua ini gambar-gambar ini saya buat sendiri Pak di Microsoft PowerPoint. Terus struktur setmap yang dikembangkan ya tersimpan di file English XCOM. Terus tampilan layoutnya ada dalam file aplikasi English XCOM tahap 1 AHL. Ya, berikutnya adalah struktur aplikasinya. Ya, di sini struktur aplikasinya pertama itu ada main page, ya halaman utama, halaman awal ya. Setelah masuk di main page, kita masuk di poin kedua yaitu menu. Di menu ini ada empat materi. Ya, ada preface, ada course, ketiga adalah exercise, keempat adalah info. Nah, jadi di preface ini berisikan tentang pengenalan topik. Di course itu ada 4 poin, ditambah dengan ada latihannya. Setiap materi itu ada latihannya, exercise. Jadi di course itu ada definition of expressing complement, kedua vocabulary, ketiga pronunciation practice, dan yang terakhir adalah reading the dialogue about expressing complement. Nah, di setiap materi ini ada latihan ya, setiap materi. Terus di menu exercise di situ ada dua halaman, yaitu pertama tentang vocabulary exercise about expressing complement, dan yang latihan kedua adalah complete the following conversation with your own word. Nanti di page terakhirnya ada final score. Ya, skornya ada berapa? Tergantung dari jawaban siswa, nanti akan muncul di sini di final score. Terus di bagian menu info, di situ ada tiga page. Yang pertama adalah developers identity, yang kedua adalah tujuan pembelajaran, dan yang ketiga adalah bibliografi. Di sini daftar peserta yang digunakan. So, itu adalah struktur aplikasinya. Nah, saya masuk di aset konten dan navigasi aplikasi. Ini saya gabung materi Pak, antara aset konten dengan navigasi yang dibuat di dalam aplikasi. Oke, di halaman main page di sini berisikan tentang judul aplikasi English XCOM. Terus navigasi aplikasinya itu ada tombol start. Kalau kita ingin masuk pada menu utama di main page. Terus kita masuk di menu. Di menu itu ada 4 tombol, berisikan tentang 4 tombol.
setiap masing-masing tombol ini dia mengarah kepada halamannya. Saya disesuaikan dengan pretest di halaman pretest, ya course berarti halaman course. Tombol exercise ini mengarah ke latihan ya, exercise, dan info mengenai info pengembang. Dan tombol yang saya gunakan di sini termasuk ada on off musik background ya. Sini ada tombol on dan off untuk mematikan dan menghidupkan musik. Terus di menu preface, ya, di preface ini berisikan tentang contoh ya, contoh ada gambar ya, 2 gambar ini contoh tentang ekspresi komplimen. Jadi di sini siswa belajar diberikan pemahaman awal ya untuk menuju ke materi utama nanti. Jadi tombol yang digunakan atau navigasinya ada tombol home, ini kembali ke menu utama, dan ada tombol on off musik. Di menu course, ya, di menu course ini ada halaman pertama, yaitu dia membahas tentang definisi dari ekspresi komplimen, termasuk dengan kapan kita akan mengekspresikan atau mengungkapkan sebuah komplimen itu, ya, dijelaskan di sini, termasuk dengan kata-kata yang bisa digunakan. Terus navigasi yang saya simpan di sini ada tombol next. Tombol next ini menuju ke halaman berikutnya tentang materi. Terus ada tombol narration. Narration ini adalah tombol apabila siswa ingin mengetahui pengucapannya teks yang ada dalam page ini, bisa dia di sini siswa bisa belajar bagaimana cara mengucapkan kata-kata yang ada dalam teks di halaman ini. Nah, terus ada tombol home, kembali ke menu utama, dan ada tombol on off musik. Terus di halaman kedua dari course ada vocabulary. Nah, di sini siswa diajarkan contoh-contoh dari perubahan kata mengenai yang sering digunakan dalam ekspresi komplimen. Ya, sama seperti tadi ada tombol next ya dengan tombol back. Tombol back ini kembali ke halaman pertama, ke tombol next masuk ke halaman ketiga ya, halaman berikutnya. Nah, di sini ada narration juga, tepat ya. Di sini narration ini kalau siswa ingin mengetahui cara pengucapannya, ya, bisa tinggal klik narration ini. Terus di materi ini sudah ada latihannya, jadi siswa bisa mengklik tombol exercise. Nanti mereka akan menuju ke halaman latihan mengenai materi vocabulary ini. Nah, terus navigasi berikutnya yaitu ada tombol home, kembali ke menu utama, dan tombol on off musik. Halaman berikutnya ya ini, ya halaman exercise-nya, exercise tadi yang di halaman sebelumnya. Nah, di sini ada complete the word about expressing komplimen. Jadi siswa di sini diinstruksikan untuk melengkapi kata-kata yang kurang. Ada 10 soal yang diberikan. Terus di sini ada narasinya. Narasi sini akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengerjakannya. Jadi kalau siswa ingin mengetahui menggunakan pendengarannya, ya bisa menggunakan narasi ini untuk mendengarkan perintah dari soal ini. Terus di sini ada tombol kembali. Ini kembali ke halaman materi tadi, materi tentang vocabulary. Nah, terus ini ada tombol on off musik. Nah, di sini saya tambahkan ada timer. Yang lalu kan belum tidak ada timer, tapi sini saya tambahkan timer. Nah, dengan kotak skor. Jadi berikutnya ke halaman berikutnya, halaman materi yang ketiga. Nah, di sini siswa belajar kontennya berisikan tentang cara pengucapan kata-kata yang selalu digunakan dalam expressing komplimen. Jadi siswa ini kalau ingin mengetahui cara pengucapannya, tinggal dia klik tombol-tombol di sebelah kanan dari kata yang ada di sebelah kiri. Jadi siswa di situ bisa mempelajari cara pengucapannya seperti apa. Tinggal diklik tombol-tombol yang ada di sebelah kanan katanya. Ya, ini ada beberapa ya. Nah, terus di narasinya ini dia hanya menjelaskan tentang perintahnya apa. Ya, bisa diklik sini, siswa bisa mendengarkan perintahnya apa. Terus di sini dia ada tombol on off musik, ada tombol back ya kembali ke halaman sebelumnya, ada tombol next masuk ke halaman berikutnya, ke materi berikutnya. Ya, halaman
berikutnya ini materi halaman yang terakhir. Nah, di sini siswa diperlihatkan contoh dialog ya, mengenai expressing compliment. Jadi siswa di sini bisa mempelajari kata-kata apa saja yang ada di sini yang masuk dalam expressing compliment. Ya, untuk tombol navigasinya di sini ada narration. Narration ini seperti biasa ya, menjelaskan tentang perintahnya apa. Terus di tombol exercise lagi ini latihan untuk materi ini, materi tentang dialog. Ya. Terus ada tombol back, kembali ke menu sebelumnya. Terus ada tombol home, kembali ke menu utama. Dan ada tombol on off musik. Jadi di sini siswa kalau selesai mempelajari ini bisa masuk ke halaman exercise ya, latihan untuk di bagian course. Kalau kita klik exercise ini akan muncul nanti tampilannya seperti ini. Jadi nanti siswa di sini isinya di halaman ini mengenai dialog yang sebelumnya sudah dijelaskan. Di sini siswa hanya mengklik saja, mengklik kata-kata yang masuk dalam expressing compliment. Nanti akan muncul lingkaran merah, dan kalau memang benar akan ada suara menjelaskan bahwa itu adalah benar. Terus di navigasi yang digunakan yaitu ada narration. Narration ini yang menjelaskan tentang apa perintahnya. Terus ada tombol back, kembali ke halaman sebelumnya. Ada tombol home, ya, kembali ke menu utama, dan ada papan score. Dan terakhir ada tombol on off musik. Ini adalah page atau halaman-halaman atau isi dari halaman course. Kita masuk di menu ketiga yaitu exercise. Oke, di exercise ini berisikan tentang soal-soal. Di sini ada 3 dialog, ada 3 dialog yang kosong. Ada yang kosong, jadi nanti siswa tinggal klik and drag. Klik and drag. Kalau dia benar jawabannya, ya skornya akan bertambah. Tapi kalau tidak benar, skor tidak bertambah. Nah, terus di sini sudah menggunakan timer waktu. Nah, terus tombol yang digunakan di sini atau navigasinya ada narration. Narration ini menjelaskan tentang instruksinya soal ini. Terus ada tombol home, kembali ke menu utama. Ada tombol next untuk menuju soal berikutnya. Ada tombol on off musik. Ya, setelah kalau ke halaman berikutnya dari latihan, halaman keduanya, ya di sini ya ada soal lagi ya, ada soal nomor 4 dan nomor 5. Nah, kalau sudah lengkapi, kalau benar jawabannya akan bertambah skornya. Ini waktu berjalan terus sampai habis ya, sampai 0. Ada juga terus berikutnya ada tombol next. Nah, tombol next ini adalah untuk melihat skor dari hasil yang mereka kerjakan. Nah, di sini di page ini, di halaman ini ada tombol home, kembali menu utama, ada tombol next, dan ada tombol on off musik. Ya, ini adalah soal berikutnya, soal yang terakhir. Di sini siswa disuruh melengkapi ya kata-kata yang kosong agar dialog yang ada ini bisa benar ya, sesuai dengan kata yang harusnya dijawabkan di sini. Ya, di situ ada tombol-tombol yang digunakan di sini adalah ada narration ya, sama seperti yang di page sebelumnya, menjelaskan tentang instruksi soalnya. Terus ada tombol home, kembali ke menu utama. Terus ada tombol next untuk ke halaman score, dan ada tombol on off musik. Halaman yang terakhir di exercise ya, di sini berisikan tentang total skor yang didapat oleh siswa atau yang si pengguna ya. Jadi ini ada penjelasan from the maximal score are 14 points. Jadi poin tertinggi adalah 14 poin. Di sini tombol yang di navigasi yang digunakan adalah ada tombol home. Tombol home ini kembali ke menu utama, dan tombol on off musik. Ya. Ya, kita masuk di materi atau menu terakhir, info. Oke. Di info ini ada 3 halaman. Ya, halaman pertama yaitu mengenai tentang developers identity atau identitas pengembang. Ya, di sini sudah jelas terlihat ya. Terus tombol navigasi yang digunakan ada tombol home, kembali ke menu utama. Ada tombol next ke halaman info berikutnya.
ada tombol on off musik. Oke. Di halaman kedua di sini ada tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai ada 2 ya. Di sini yang saya simpan. Terus navigasi yang digunakan di sini ada tombol next ke menu ke page halaman berikutnya. Terus yang back kembali ke menu ke halaman sebelumnya. Dan ada tombol on off musik. Oke, ini yang terakhir halaman ketiga, halaman info tentang bibliografinya. Nah, sini buku yang saya gunakan, terus gambar-gambar, termasuk dengan suara-suara ini saya gunakan menggunakan website schoolfreeware.com. Terus navigasi yang digunakan di sini ada tombol back kembali ke halaman sebelumnya, ada tombol home menu kembali ke menu utama, dan ada tombol on off musik. Oke, saya kira mungkin Pak itu semua tentang aplikasi yang saya buat. Mungkin saya akan masuk di bagian preview ya. Ya, masuk previewnya. Ini agak lambat Pak. Lambat tadi. Satu tadi ya. Harusnya Iya Pak, kalau semua tidak bisa Pak. Jadi saya akali saja Pak. Oh, silakan silakan. Tapi ini lambat kembali. Lama baru kembali Pak, belum. Tidak mau kembali. Sabar lupa ya. Ya, silakan. Sudah ada banyak perubahan ya, sudah ada banyak perubahan ya. Iya Pak, saya rubah kemarin sedikit Pak. Oke. Iya. Kenapa tidak mau kembali? Oh iya. Oke, saya akan preview. Nggak muncul. Ya Pak, belum Pak, masih Pak. Saya buka dulu Pak. Nah, silakan. Bentar, Pak. Tampil Pak? Nggak ada. Tampil bagus. Yang dirubah lagi. Iya Pak itu. Oke, saya mulai saja Pak ya. Langsung preview. Ya preview. Oh, nggak muncul previewnya kata saya juga. Sudah muncul Pak? Previewnya nggak muncul. Karena itu kan halaman beda. Oh iya betul Pak ya. Saya coba dulu Pak. Cari lagi. Iya. Itu tabnya beda. Masuk. Oke, kelihatan Pak ya? Ya, masuk. Ya. Ya, ini main page ya. Ini halaman main page ya. Jadi kalau kita mau masuk di menu, tinggal kita klik start. Oke, ya di menu ini tinggal kita pilih tombol saja. Di sini ada beberapa tombol untuk menuju halaman masing-masing judul. Kita mulai coba di preface. Oke, ini halaman preface. Saya matikan dulu musiknya, Pak. Saya matikan dulu musiknya dulu. Oke, di sini di halaman preface ya, ini muncul. Kembali ke home, kembali ke menu utama. Ya, kita coba buka tombol course. Jadi course ini seperti ini. Nah, jadi kalau sesuai ingin mengetahui kalimat yang ada di dalam halaman ini, tinggal klik narration saja. Nanti compliment is an expression to appreciate or praise other people. Compliment is useful to give encouragement so that kita masuk ke halaman berikutnya. Kita klik next. Ya, kita dibawa ke halaman berikutnya yang mengenai materi tentang vocabulary. Ya. Jadi di sini ada narration juga. Jadi kalau kita mau mengetahui pengucapannya bisa kita klik narration sini.
Here are several words usually used in expressing Kedengaran ya Pak? such Kedengaran. Ya suara narasinya Pak ya? Kedengaran. Oh iya. to achievement. Oke. Noun. Kalau sudah siswa ini mempelajari materi ini, bisa langsung masuk di latihan. Ya, di sini kita klik tombol exercise. Dia akan dibawa ke halaman exercise. Ya, di sini ada latihan bergerak. Ini timer berjalan. Nah, jadi kalau cara kerjanya seperti ini, tinggal diklik drag saja. Good job. Ya, nanti akan muncul suara kalau benar. Good job. Sampai. Good job. Jadi ini Good job. siswa tinggal geser-geser saja, disesuaikan kata yang sesuai Good job. kata yang benar ya. Good job. Ya di sini kalau sudah selesai bisa kembali ya. Nanti skor bisa ditahu di sini kalau sudah selesai mengerjakan. Ini pakai timer. Kalau timernya habis, ini semua soal ini tidak bisa lagi kata-kata ini tidak bisa lagi di-drag ya. Kata ini. Karena tertutup ya. Tertutup saat tutup sengaja memang kalau waktunya habis siswa tidak bisa lagi mengerjakan. Oke, kita kembali ke halaman sebelumnya. Kita masuk di materi berikutnya. Ya, seperti ini. Ya, di sini siswa bisa mengetahui cara pengucapan kata-kata yang ada di sebelah kiri. Coba seperti ini. Skirt. Ya, skirt, celebrate, ya, Achievement. achievement. Ya, ini adalah beberapa contoh. Di halaman berikutnya lagi. Ya, di sini ada dialog. Ya, siswa bisa membaca tentang dialog ini. Mana kata-kata yang masuk dalam komplimen, ya bisa mereka investigasi ya, atau melihat kata-kata yang masuk dan tidak. Oke. Jadi setelah mempelajari ini, siswa masuk di halaman exercise. Kita klik tombol exercise. Ya, di sini nanti siswa tinggal mengklik saja kalimat-kalimat yang masuk dalam giving compliment. Contoh seperti ini, saya klik ini, Good job. ya muncul garis merah, berarti kalau skornya bertambah berarti benar. Good job. Ya seperti ini. Kalau salah dia akan muncul tanda kali. Sorry, you wrong. Ya, ini dia dikurangi Pak. Ya, jadi kalau dia salah dikurangi poinnya 1. Oke. Ya. Jadi kita kembali ke halaman sebelumnya. Oke, untuk materi di kursus sudah ya selesai ya. Jadi kita masuk di menu utama. Klik tombol menu. Ya, kita masuk di exercise. Klik tombol exercise. Ya, di sini siswa tinggal klik and drag ya. Contoh di sini soal nomor 1. Ini. Tinggal diklik and drag saja. Ini kadang dia Good job. ya, kalau benar dia akan bertambah skornya. Nah, terus ya, ini kadang dia tidak menempel. Good job. Ya, ya. Ya, ini contoh saja. Ya, contohnya. Jadi kalau dia benar, Good job. ya skor bertambah. Ini waktu berjalan terus. Kalau sudah selesai menjawab soal di bagian halaman ini, klik next ya. Ke soal berikutnya, ya ada soal nomor 4 dan nomor 5. Ya, ini tinggal sama seperti yang di tadi ya, di klik and drag saja. Ya, contoh ini ya, contohnya. Good job. Ya. Contoh saja. Good job. Oke. Ya, ini contoh ya. Wah, ini sudah. Good job. Good job. Ya, kalau sudah selesai ini, masuk ke halaman berikutnya. Ya, untuk soal yang ke berikutnya, tinggal klik next. Nah, ini tinggal diketik saja kata apa yang benar ya. Ini saya kasih contoh saja. I'm glad you. Ya, tinggal di enter. Good job. Ya, kalau benar berarti jawabannya atau skornya bertambah 1. Nah, untuk melihat skornya tinggal di klik next. Ya, di sini langsung kelihatan skornya berapa yang sudah dijawab yang benar. Dan ini timernya masih berjalan. Nanti kalau timernya habis itu langsung tertutup semua soal. Tidak bisa dikerjakan oleh siswa. Oke. Kita kembali ke menu utama lagi. Ya, di menu terakhir info.
Ya, info ini ya tinggal kita ini develop identity. Kalau mau masuk di info berikutnya di klik kanan, klik tombol next lagi. Oke. Saya kira mungkin seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Maulidin. Mudah-mudahan lancar ini. Iya. Oke. Saya mau tanya, ini untuk berapa lama ya materi ini? Materinya ini Pak bisa sampai 2 kali pertemuan Pak. Berapa? Bisa sampai 2 kali pertemuan. Oke, 2 kali. Ya sebagusnya dicarikan sampai 4 kali ya. Iya. Saya rencana ini Pak saya mau tambah lagi materinya nih Pak. Masih bisa Pak kalau saya tambah lagi materinya baru saya upload lagi ke Google Drive yang Bapak. Iya. Nggak apa ya? Nggak apa-apa. Oh iya. Saya rencana mau tambah lagi Pak. Dinaikkan versinya ya. Oh iya Pak, saya sudah kasih naikin tadi. Kalau versi ke 1.1 nanti semua saya lengkapi lagi materinya, dilengkapi lagi. 1.0, 1.5, 2.0, Iya. terus begitu naikkan. Iya Pak. Saya rencana mau tambah lagi nih, baru saya mau upload kembali di Google Drive. Terima kasih Pak. Oke, kemarin pernah hadir ikut di acara saya webinar kemarin? Oh tidak sempat Pak. Kebetulan saya ada Zoom juga Pak di kebetulan saya bendahara juga di sekolah Pak. Jadi saya ikut Zoom di bendahara. Oke. Bendahara Pak. Sip. Oke. Ini Bapak Ibu sekalian, ini tunggu dulu. Ini untuk kelas berapa dulu nih? Ini kelas 10 Pak. 10 SMA SMK. Oke. Semester 1. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya. Ini materi sangat kompleks ya. Dan Pak Maulidin sudah menampilkan konten yang 2 pertemuan, dan kalau saya lihat bahasa Inggris memang banyak teks ya. Tapi oke ya. Jadi pada intinya Bapak Ibu sekalian perhatikan, kalau kita ini merancang untuk sebuah aplikasi, semakin tinggi seseorang ya yang kita ajar, pasti akan banyak teks ya. Nah, jadi kalau animasi itu untuk sebagai tambahan saja ya, supaya orang tertarik, background tertarik, tapi intinya kontennya yang jadi perhatian. Oke, Pak Maulidin bagus ya. Ada animasi segala kapal terbang sana. Berarti sudah pakai animasi SAC ya itu ya? Iya Pak, SAC. Saya kebetulan sudah pernah ikut juga pelatihan yang lalu Pak. Alhamdulillah ikut ini bertambah lagi ilmu saya. Jadi saya kembangkan terus Pak. Oke. Sip. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau bertanya ke Pak Maulidin. Izin bertanya Pak. Silakan Pak Rahmat. Siapa nih? Pak Rahmat siapa? Iya saya Pak Rahmat. Silakan Pak Rahmat. Baik, terima kasih Pak Maulidin, bagus sekali, ini kompleks sekali aplikasinya. Cuma ada ini pertanyaan saya Pak, karena tadi Bapak sarankan suara, lagu, atau sound, itu ada nggak pengaruhnya ke jumlah KB atau ini ya berat aplikasinya Pak? Kemudian yang kedua, ya lanjut Pak. Ya, yang kedua, kemudian ini pengen nanya latar belakang Bapak nih, kenapa tujuan pembelajaran tuh di info gitu, bukan di awal seperti saya. Kemudian ini Pak, seperti ada tadi di menu home, menu di bagian menu itu kan tombol matikan mute sound itu kan di dalam, kemudian di materi-materi ada di luar, kemudian ada narasi di sebelah kanan, ada narasi di tengah-tengah. Sepertinya lebih bagus kalau diusahakan konsisten letak tombol-tombol itu. Selanjutnya, ya terakhir ini Pak, kenapa semuanya ada exercise untuk materi 1, exercise materi 2, kemudian di akhir ada exercise lagi. Mungkin kalau dalam bahasa Inggris ada kalimat atau kata-kata tertentu yang bisa membedakan antara ini exercise untuk sepotong materi atau exercise untuk materi selanjutnya. Oh iya. Apakah quiz atau apa checkpoint misalnya, kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak. Iya, kasih Pak. Silakan jawab dulu Pak Maulidin. Kalau musik ini Pak mungkin ya tergantung dari Pak kapasitasnya. Memang kalau kapasitasnya besar dia akan pertama nanti di di aplikasi SAC Pak. Ya memang kalau bisa ya cari musik yang tidak terlalu terlalu panjang Jadi memang dia tidak memberatkan di aplikasi nanti. Ya, seperti itu Pak. Nah, Oke, sebentar, Maulidin, sebelum yang lain, karena ini juga penting untuk yang lain. Ya. Begini, Bapak Ibu sekalian, kalau ada musik,
sebagusnya dikompres, kemudian volumenya diturunkan dulu sampai ke 7%. Jadi dia hanya mempengaruhi kalau narasi tadi itu dinaikkan sampai 400%, ya, supaya kalau orang dengar tuh dengarnya keras. Tapi kalau musik turunkan dulu hanya untuk sampai 7%, hanya background biasa. Jadi jangan background seperti kita mau ini. Jadi itu tolong di. Kemudian kalau misalnya besar, si musik itu jangan lupa musik itu kan potongannya. Jadi bukan rata-rata kan hanya 2 menit, 1,5 menit. Iya. Itunya dikompres lagi ya. Iya. Kompres supaya kecil. Asal simpannya di background, jangan lupa simpannya di background. Oke. Silakan pertanyaannya itu. Jadi kalau saya bagusnya ini Pak, ya, ekstensinya dirubah Pak. Yang tadinya mungkin MP3 kan bisa kita rubah ke web. Itu web lebih ringan lagi Pak. Paling ringan itu web Pak. Kalau web maksudnya ekstensinya Tidak bisa diterima oleh SAC nanti. Oh iya Pak ya. Hanya MP3 Pak ya? Betul. Iya betul Pak. MP3 saja yang bisa diterima di SAC ya. Betul. Oke, mungkin di bitrate-nya mungkin yang dikurangi nanti. Kan ada alat yang bisa mengkompres supaya dia agak lebih ringan lagi. Ya, betul. Terus untuk sarannya Bapak, ya mungkin saya juga sebenarnya ingin tetap di situ posisinya, tapi persoalannya isi materi dalam itu berbeda-beda Pak isinya. Jadi memang posisinya kalau saya simpan dipaksa di tempat yang itu, dia tertutup tulisannya. Jadi memang saya harus akali dulu itu bagaimana cara supaya materi itu tidak ditutupi oleh tombol narasi itu. Nah, saya coba dulu perbaiki lagi ulang, ya lebih konsisten lagi ya, seperti yang Bapak maksud. Mungkin benar dia konsisten ya Bapak. Saya kira mungkin itu. Kenapa info disimpan? Oh ya, boleh lupa itu. Ya. Betul. Masalah info kenapa saya simpan di info? Sebenarnya kan itu tergantung kita Pak. Modelnya mau seperti apa? Yang penting intinya di situ bisa ada penjelasannya bahwa ini kalau ingin tahu tujuannya kita lihat di info. Ya. Atau bisa juga di awal. Sebenarnya bisa juga di awal. Tapi kalau saya lebih enak saya gabung di situ di info itu Pak. Karena semua informasi tentang aplikasi itu bisa lihat di bagian info. Ya boleh. Saya tidak mengerti. Saya bisa mengatakan benar atau salah. Tapi yang jelas kalau ini materi pembelajaran, ya materi pembelajaran biasanya itu tersimpan di depan. Ya depan. Jadi si pengguna akan tahu ini materi tentang ini, tujuannya akan seperti ini gitu. Iya betul. Kalau disimpan di belakang nanti bingung. Ini tuh untuk siapa? Oke, itu sih silakan ya, betul. Ya, Oke, siapa lagi Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau bertanya silakan. Tapi aplikasinya betul-betul kompleks ya. Betul mungkin saya nggak tahu apakah karena bahasa Inggris atau apa. Tapi yang jelas materi tadi terinspirasi ya. Saya ingin sekali buat materi tentang kalimat-kalimat kemudian si anak atau si pengguna akan belajar menjawab ya. Oke. Saya akan catat itu. Terima kasih ya idenya. Terima kasih. Karena kebetulan saya Pak Maulidin, saya di grup saya ya di Inosi ini akan mengembangkan seri English Kid ya. Oh English Kid Pak. Saya ingin mengembangkan itu. Jadi bagaimana caranya dalam 6 tahun siswa SD 6 tahun ya bisa punya pembenaran kata sampai 1.500. Oh. Kalau bisa Pak, kalau ya kita diberikan apa mungkin bisa join kan, bantu-bantu. Nanti boleh. boleh. Nanti saya kontak ya. Iya. Boleh, terima kasih. Kalau ada tugas-tugas yang ya mungkin saya bisa kerjakan. Ya, oke. Iya. Oke. Siapa lagi ada yang mau bertanya? Oh izin Pak. Ya silakan Pak Rahman. Dulu kalau nggak salah waktu kita seminar di awal materi Bapak kan pernah menyinggung soal kelas laboratorium Maya. Iya. Aplikasinya apakah pakai SAC juga atau tidak? Kalau pakai SAC, kira-kira ada contohnya nggak biar bisa kami kembangkan juga di sini? Oke. Nah, khusus untuk biologi, fisika, matematika, laboratorium Maya yang pernah saya buat disimpan di rumah belajar, Pak. Sebenarnya itu harusnya bisa ditarik ke SAC. Aplikasinya tetap tersimpan di rumah belajar, tapi ditarik. Hanya dulu kan belum ada SAC. Ketika saya buat itu kan belum ada SAC. Jadi kawan di Pusdati tidak pernah terpikirkan bahwa saya sendiri bakal punya SAC. Jadi saya kan buat
laboratoriumnya itu buat 2014 ya, 2014, 15, 16 sampai 16 kalau nggak salah, sampai 16 hanya 3 tahun. Itu tersimpan di itu. Nah, dulu belum terfikirkan bahwa ini harus ditempel ke SSC. Tapi itu aplikasinya sebenarnya bisa. Karena saya sudah mengetesnya. Nah, jadi kalau misalnya nanti kalau itu Pusdatinnya yang harus mengontak saya, harus meminta itu dikeluarkan, diambil, ditempel Pak. Jadi di situ tuh ada, kalau nggak salah biologi juga ada, ya. Biologi ada, kemudian fisika, matematika, kimia juga ada di situ. Ya. Betul, itu harus di sana Pak. Itu bukan pakai SAC Pak, itu pakai programming HTML5 dan JavaScript. Itu betul-betul sangat sulit. Dan kalau diminta lagi sekarang saya angkat tangan, saya nggak mau. Lebih bagus saya pikir SAC. Kenapa? Jadi satu modul saja itu mendesain animasinya ya, animasi skenarionya itu betul-betul sangat rumit dibandingkan SAC. Dan itu saya memerlukan hampir 3 minggu dengan 4 programmer. Ini nggak mungkin itu. Saya nggak mau lagi sekarang. Kalau diminta saya nggak mau. Nggak mau lagi. Terlalu berat itu, programmingnya betul-betul. Silakan, ada lagi? Itu HTML5-nya, HTML5 namanya apa ya? Kalau JavaScript kan berarti pakai programmernya. Programmernya JavaScript. Ya. Pemrogrammingnya pakai JavaScript dan dia jalan diintegrasikan dengan HTML5. Oh, tetap utamanya JavaScript ya untuk perintah-perintah. JavaScript. Programmingnya JavaScript. Dan saya sudah bisa pindahkan saya pernah nyoba, saya pindahkan ke jalan. Karena dulu ada webinarnya. Nah, mudah-mudahan nanti kita akan buka webinarnya ya. Ya, kalau ada itu sama itu Pak. Nah, nanti saya buka webinarnya. Dulu tahun lalu ada dibuka. Saya dengan Dr. Gojia dulu ya, buat webinar. Silakan, siapa lagi? Baik, Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Nah, insya Allah hasil rekaman ini dan juga diskusinya juga nanti kami akan pasangkan di YouTube ya, YouTube channel kami, yaitu SAC Prinsip Plan. Ya. Di sini apakah semuanya dari DRB dan SRB, bukan? Izin Pak. Ya betul. Ini ada sebagian dari rekan-rekan saya. Di mana? Rekan-rekan saya Pak, bukan dari peserta pelatihan ini kan. Ya, di mana? Dari Jambi. IGI Tanjung Barat Pak ya, Jambi. Oke. Silakan Pak, silakan berbagi. Kan kalau tidak salah DRB didorong untuk buat pelatihan SAC ya. Kurang info saya Pak, kurang itu. Oh banyak itu orang DRB yang buat pelatihan. Baik, tapi tidak apa-apa. Bapak Ibu sekalian silakan kontak kami kalau ada yang mau disampaikan ya. Nanti kita bisa diskusi dan bisa kembangkan apakah di Jambi, di Lampung, di Papua, di mana saja lah ya. Nanti kami akan share ke Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Maaf kalau ada kekurangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak Walidin. Ya, boleh jadi Pak. Baik, Pak. Yuk, nanti saya kontak-kontak ya Pak. Iya, Pak. Ya, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.